nilai IRT itu menjadi core value kita, Mbak. Karena isinya itu integritas pastilah ya, siapa yang nggak mau cari, zaman sekarang agak sulit. Tapi gimana pun kita bisa di area situ untuk tetap menjalankan nilai yang benar dan luhur itu gitu. Tantangannya ya, saya sudah berkarir dari 15 tahun Mbak di bidang lawyering. Tantangannya sih lebih kepada waktu kerja ya, jam kerja. Kemudian tentang bagaimana proses penanganan kliennya yang begitu signifikan, dari perkaranya yang gampang, biasa, sederhana, sampai yang sesulit yang nggak bisa kita pecahin, sampai kita bisa pecahin dengan bagaimana kita bisa menganalisanya gitu. Jadi tantangannya itu lebih kepada milestones terhadap penanganan perkaranya gitu Mbak. Karena kan kalau tantangan ini kan tentatif ya, maksudnya dalam artian kebutuhannya itu berdasarkan kebutuhan klien yang signifikan. Jadi artinya mereka itu pengen ketika kita didampingin, mereka pengen menciptakan multiplier effects ya. Jadi artinya dampaknya ada nih setelah kita menangani. Tapi kan tantangannya nggak semua yang diharapkan itu bisa berjalan sesuai dengan kenyataan ya, faktanya di lapangan. Karena kan praktek sama teori kadang-kadang berbeda. Gitu. Jadi tantangan sebagai lawyer itu lebih kepada terhadap proses penanganan perkaranya yang mungkin kita boleh atur secara signifikan gitu. Jadi itu yang tantangannya sampai sekarang gitu. Ya, bidang hukum yang saya tanganin itu di bidang corporate business, Mbak. Corporate business itu lebih kepada proses pembuatan investasi, pembuatan PT, dan bagaimana investasi di Indonesia berkembang. Kemarin saya pernah jadi ditunjuk sebagai ketua tim tenaga ahli untuk tim proyek eksekusi realisasi investasi wilayah bagian Indonesia bagian Barat, di mana saat itu target saya diberikan pemerintah pada saya itu hampir 1.200 triliun. Jadi keahlian saya pada saat itu bagaimana mendampingi investor asing untuk masuk ke Indonesia untuk bisa proyeknya nggak mangkrak. Jadi keahlian memang di bidang kami itu lebih ke investasi, corporate, bisnis, dan kemudian kepada labor, ketenaga kerjaan, kemudian juga ada perkara dispute dan litigasi juga di bidang komersial gitu. Iya, pada saat itu sebenarnya Kartikeyan Associates itu pernah berdiri ya Mbak. Awalnya berdirinya dari Kartikeyan Associates law firm yang dimana juga dinobatkan oleh Women Obsession sebagai tough lawyer di tahun 2021. Dan kemudian 2015 saya sendiri nih single partner. Kemudian 2022 saya bersama partner saya Ibu Bunga Meisha Rolisegian mendirikan kantor Kartikeyan Roli Law Firm. Dan kemudian kami sama-sama membangun kantor ini dengan nama brand baru bernama Kartikeyan Roli Law Firm di tahun 2022. Pada saat itu berlangsungnya dan berdirinya di Hari Kartini Mbak, tanggal 21 April 2022. Karena kebetulan kan pada saat itu pendirinya 2 perempuan dan Hari Kartini pula gitu. Seperti itu. Ya, terutama value kita itu kan IRT ya Mbak, artinya bukan ibu rumah tangga, tapi integrity, respect, and trustworthy. Jadi intinya memang banyak klien kita itu kita sebenarnya nggak cari klien Mbak, kita dipercaya karena kita mampu dipercaya dengan nilai-nilai kita gitu. Jadi trustworthy itu yang kita dapat dipercaya dan dapat diakui di kalangan law firm sekarang ini gitu loh. Jadi beberapa penghargaan juga banyak kita terima dan kenapa kita selalu memegang teguh nilai IRT itu menjadi core value kita Mbak. Karena isinya itu integritas pastilah ya, siapa yang nggak mau cari, zaman sekarang agak sulit. Tapi gimana pun kita bisa di area situ untuk tetap menjalankan nilai yang benar dan luhur itu gitu.
Sebenarnya pada saat orang nanya gitu Mbak nilai law firm kita, orang bertanya juga dari mana kliennya kalau menjunjung tinggi nilai itu gitu. Tapi yang pada dasarnya kita nggak perlu takut karena yang datang juga nilai yang sama ke kita, klien yang sama. Jadi kita nggak takut untuk kayak kliennya mana mungkin zaman sekarang seperti itu. Tapi kita percaya bahwa kok ada aja bidang ada aja klien yang pasti mau untuk hire kita karena nilai kita sama, itu yang paling kita pegang sih. Jadi kita nggak takut dari mana gitu kliennya, itu yang membedakan kita. Iya. Yes. Sebenarnya pada saat ini sih kita mendirikan Class Academy ya Mbak ya. Class Academy yaitu coaching klinik kelas per Academy Law Student. Nah ini lagi digodok bagaimana sebenarnya kita menciptakan teknologi di bidang sana, di bidang area kebutuhan law firm sebenarnya. Kita mencetak beberapa law firm dengan lulusan-lulusan lawyernya. Lulusan lawyer ini kita akan berbasiskan teknologi bagaimana mereka bisa mendapatkan soft training. Soft training di mana mereka bisa mencari lawyer yang berkualitas gitu. Kemudian kita sekarang kita belajarnya PKPA nih Mbak. PKPA, bagaimana seorang mendapatkan pendidikan menjadi pelatihan advokat. Tapi pada dasarnya kita lupa soft skill-nya. Kita lupa adding value-nya terhadap mereka ini akan terjun ke praktik lapangannya. Karena kita cuma belajar teorinya, praktiknya aja. Tapi kita nggak diajari soft skill-nya, kita nggak diajari terhadap bagaimana excellent service, kita nggak diajari leadership, kita learning cycle-nya itu nggak sampai gitu loh Mbak. Kepada lawyer, terutama di Indonesia tuh bolehkah saya katakan untuk jadi lawyer, saya pernah bicara dengan lawyer asing, mereka mengatakan jadi lawyer di Indonesia itu gampang sekali gitu loh, cukup dengan sekolah 6 bulan, sudah itu bisa jadi berpraktek, buka plang dan jadi kantor. Ya kita tetap mendukung siapapun bisa jadi lawyer Mbak, tetapi pada saat itu kita nggak tahu bahwa setelah di lapangan learning cycle-nya kita nggak dapat bahwa dia tidak mendapatkan soft skill. Yang ada yang cuma dia jual adalah praktiknya, tapi ketika masuk ke lapangan dia tidak mendapatkan nilai-nilai soft skill itu, excellent service, bagaimana banyak sekali para klien tuh kecewa sama lawyernya gitu loh. Karena apa? Mereka ya terbang langsung, tidak magang, mereka tidak praktik. Jadi itu yang kenapa saya dan partner saya Ibu Bunga Meisa Rolis Sagian itu membuat Class Academy untuk mencari advokat-advokat handal Mbak gitu. Jadi kita bekerja sama Insight Discovery dari Amerika, bagaimana mereka akan luncur tahun depan Mbak, dan itu akan kita sosialisasikan kepada beberapa law firm untuk kita tahu insight discovery terhadap seorang lawyer. Karena nggak hanya praktiknya saja atau teori saja gitu. Ya, saya berorganisasi, saya adalah pengurus dari Perhimpunan Advokat Indonesia SOHO. Saya adalah bidang kerjasama luar negeri. Gitu, kerjasama luar negeri yang ditunjuk Bapak Oto Hasibuan pada saat ini dan sampai menjabat nanti sampai tahun 2025. Dan saat ini juga aktif di organisasi APABI, Asosiasi Pengacara Hukum Bisnis Indonesia. Gitu, dan sekarang juga aktif di beberapa chamber di kedutaan besar seperti Inggris, seperti ada beberapa negara Eropa Barat, Mbak. Yang pasti saya menggunakan delegasi ya Mbak, nggak semua bisa kita kerjakan. Karena ada delegasi, ada regenerasi kan Mbak gitu. Karena kan kalau mau level up, yang pastinya kan kita nggak boleh kerjain semua sendiri. Gitu. Kalau mau besar kan pasti kita harus delegasi, regenerasi. Karena pada dasarnya saya suka membagi waktu itu dengan huddle tim ya Mbak ya. Huddle itu saya mengumpulkan tim saya, kita bagi tugas, setiap hari kita bisa weekly meeting, kita ada time worksheet, jadi ketahuan nih lagi mengerjakan apa dan gak semua harus saya pegang kan. Gitu. Dan yang penting kepercayaan terhadap staff itu yang bisa membagi waktu saya dengan baik. Karena kalau nggak bisa bagi kepercayaan sama staff, mungkin kita nggak akan bisa semua kita kerjain. Kalau saya punya prinsip kalau semua penting berarti nggak ada yang penting gitu. Iya kan, kalau prinsipnya begitu ya Mbak. Kalau orang nanya gimana sih bagi waktunya Bu Rika? Loh saya tanya bahwa ya kalau semua penting ya berarti nggak ada yang penting. Berarti benar ya, berarti bagaimana saya memprioritaskan yang pentingnya
dan itu bisa didelegasikan gitu Mbak. Membagi waktu. Yang pasti family first come first ya Mbak. Jadi kayak kalau saya percaya bahwa keluarga itu nomor satu gitu. Artinya kalau keluarga kita sudah memang lebih nomor satu kan pasti juga kerjaan jadi nomor satu. Jadi nggak ada bedanya sih sebenarnya karena kan pekerjaan itu apalagi law firm yang saya pegang kan gimana pun itu keluarga saya ya. Dimana tiap bulan saya harus berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan salary, gaji, operasional dan segala macam. Makanya itu saya anggap juga sebagai family saya. Jadi saya bedakan kalau memang itu urgensi ya kehidupan keluarga saya ya pasti saya tetap memprioritaskan keluarga saya nomor satu, pekerjaan itu menyusul gitu. Kata kalian keluarga nggak bisa dicari kan Mbak, uang bisa dicari gitu. Yang pasti 5 tahun ke depan sih kita pengen berbasiskan teknologi ya Mbak ya. Otomatis sekarang saya dulu pernah magang di salah satu law firm di Amerika, di Texas, di Fort Worth. Mereka itu tiap hari mereka continue Mbak learning development. Jadi kalau proses law firm ini nggak jalan, mereka proses lagi development bidang lain gitu. Kemudian saya juga sempat menyelesaikan studi saya S2 di Inggris di Cambridge University. Di situ saya belajar ada pertanyaan mengenai tesis saya 5 tahun dari sekarang kamu pengen apa law firm-nya? Saya 5 tahun dari sekarang saya pengen menjadi the big Asia Tenggara. Kalau ditanya saya nggak muluk-muluk untuk masuk Eropa Mbak. Di Asia aja seperti kayak Rajasthan, kayak HHP itu menjadi mereka sudah berkarya lebih dari 40 tahun ya Pak ya, 50 tahun. Kalau saya ditanya 5 tahun ke depan ya menjadi 50 top aja sudah untuk Asia Tenggara itu udah alhamdulillah ya Mbak, puji Tuhan gitu. Jadi itu yang saya targetkan. Targetnya dengan apa ya? Pasti dengan continue learning Pak, development terhadap melek teknologi, terhadap bagaimana pendayaan tadi insight discovery buat para lawyer saya gitu, karena mau menjadi percontohan terutama Mbak untuk role model di law firm terutama boutique law firm. Kalau kami ini kan masih mid size law firm ya Mbak ya, around 15 sampai 30 kalau staff saya gitu. Seperti itu sih. Betul. Karena kan soft skill tadi ya Mbak, excellent service gitu. Ya, saya mau cuman pesan gitu, pertama itu jangan pernah takut Mbak. Karena ketakutan itu sebenarnya tidak ada. Ketakutan itu sebenarnya hanya menyerang fisik, tetapi tidak mental kita, tidak keberanian kita. Ibaratnya kalau saya pernah belajar itu dari dosen saya di waktu saya ngambil LLM di Inggris, dia bilang bahwa untuk bisa berani maju untuk membangun sebuah law firm dan untuk perempuan, dia bilang bahwa ketakutan itu seperti tidak ada, karena ketakutan itu seperti hiu yang menyerang kita, yang bergerak itu adalah fisiknya, bukan mentalnya. Nah, ketakutan itu sebenarnya fisiknya yang diserang, bukan terhadap keberaniannya. Kalau keberaniannya pasti melawan, tapi fisiknya pasti ketakutan. Nah, jadi apa yang saya mau pesan gitu, jangan takut, jangan patah semangat, kalau jatuh coba lagi, dan yang pasti terus berserah sama Tuhan ya Mbak ya, itu yang pasti, dan andalkan yang Maha Kuasa untuk hal ini. Karena kita nggak punya ide satu sama sekali pun untuk membangun law firm ini gitu, kecuali kita berharap kepadanya gitu. Itu aja sih, dan saya bilang yang satu lagi tetap jaga nilai-nilai gitu, karena gimana pun value itu adalah currency, mata uang. Dan saya mau bilang ke lawyer-lawyer muda, terutama perempuan ya, apalagi kita kaum minoritas Pak, Bu, di dunia penuh dengan litigasi dan dunia persaingan lawyering, tapi saya percaya bahwa core value itu adalah currency yang paling mahal. Karena kalau orang udah nggak percaya Mbak, kita udah otomatis nggak akan itu. Karena sekali bad mouthing terhadap nama, maaf kata, lawyer atau law firm, mungkin akan susah bagi kita untuk kedepannya. Itu sih. Iya, kayak nilai-nilai tadi, baik nggak hanya integritas Mbak, hanya trustworthy, dapat dipercaya, itu currency sih. Currency seorang lawyer, mata uang seorang lawyer.